Silakan Pak Gatot melakukan overview dulu secara umum melihat fenomena yang terjadi seluas-luasnya Pak. Silakan Pak. Iya, Bung Refri, sangat luar biasa ini Bung Refri ya. Iya. Mengapa luar biasa? Saya sedikit mereview bagaimana kejadian di Solo. Ketika itu PDI Perjuangan Solo sudah matang dan melaporkan kepada pusat bahwa wali kotanya adalah Teguh dan Sugeng sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Oke. Tiba-tiba aturan ini kan sudah baku di PDI Perjuangan. Iya. Tidak bisa dirubah lagi kalau sampai seperti itu. Iya. Yang bisa merubah hanya satu, ketua umum, yaitu Ibu Megawati. Ketika itu ini saya dapat dari tokoh PDI Perjuangan juga. Pak Jokowi datangi Ibu Mega dan mau minta supaya Gibran jadi wali kota. Karena Bu Mega sayangnya sama Jokowi, yang sudah protes pun dibatalkan. Oke. Gitu. Ini maksud saya, hal yang sama juga dilakukan oleh Pak Jokowi di Medan, Bobi. Iya. Gitu kan. Dari kondisi seperti ini, PDI itu bisa diacak-acak. Oke. Dengan seorang petugas partai lah Iya. Nah, dari kondisi seperti ini timbullah pemikiran, siapapun juga yang dekat di sana, pikiran bahwa sesuatu tuh bisa dirubah, asalkan yang merubah itu punya legalitas, kayak gitu. Sama juga dengan kejadian hari ini. Kejadian hari ini, kan sebenarnya yang pertama kali adalah Jokowi lingkarannya inisiatif untuk 3 periode. Iya. Ketua partai sudah aksi, termasuk Caimin juga udah aksi tuh. Iya. Ya, kemudian Erlangga juga sudah, bahkan ketua DPD Lanya Mataliti, Bahlil, ketua MPR sudah, Bambang Susatyo, kan gitu. Tetapi untung ada Ibu Mega yang mengatakan tidak bisa, konstitusi menyatakan seperti itu gitu. Nah, dari itulah maka muncul apa yang harus dilakukan kan gitu. Dan keputusan Mahkamah Konstitusi ini kalau kita lihat dilakukan tanggal 19 Oktober itu menunggu kekuatan penuh. Itu Bung Raffi. Iya. Ketika Demokrat bergabung, maka SBY aja mendukung kok pasti. Oke. Mantan presiden kan gitu. Ketua-ketua partai besar juga mendukung. Ahli hukum tata negara, kan? Yang ada di situ. Profesor Yusril, Isa Mahendra ada di situ mendukung. Maka barulah berani memutuskan. Yang menarik, Bung Refri, ini kan yang mengajukan kan yang terakhir. Oke. Kalau nggak salah bulan Agustus dia ajukan. Sendirian, kan gitu. Walaupun semuanya sudah melanggar, pernah mengajukan dibatalkan, kok tiba-tiba mengajukan lagi kan gitu. Kemudian juga Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa ini adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kan gitu. Tetapi pembuat undang-undang itu DPR kan gitu, dan presiden tentunya gitu. Tapi tiba-tiba tanpa legal standing dikasih lah itu. Terhormat karena ada klausul tambahan, yaitu berpengalaman atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih langsung kan gitu. Nah, dari sini Bung Raffi belum puas. Belum puas. Setelah diputuskan itu, walaupun melanggar beberapa etika moral dan sebagainya, Bung Raffi lebih tahu lah mungkin kan. Belum puas. Orang bertanya-tanya, ini Prabowo Subianto kan gitu. Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Itu tapi memang ini mohon maaf Pak, ini pertanyaan bodoh ya. Itu memang
ini kan Pak Prabowo itu kan diberhentikan ya waktu dulu. Ya. Itu masih berhak menyandang purnawirawannya ya? Ya. Masih berhak. Nggak, ini pertanyaan bodoh saya. Iya, pertanyaan bodoh. Cuma kan sementara ini kan. Ya. Sementara ini walaupun diberhentikan, ya, tapi masih diperlakukan seperti itu. Oke. Jadi, nah, yang saya sampaikan bahwa Pak Prabowo ini mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Ya. Orang berpikir betapa dangkalnya strateginya, seolah tidak tahu strategi. Oh, ini gawat nih. Silakan Pak. Iya kan gitu. Iya. Tetapi kalau saya jadi Prabowo pun, ya, saya akan mengambil keputusan yang sama. Mengapa? Menjadikan Gibran sebagai wapres. Mengapa? Ya. Karena Pak Prabowo ini kan sudah merencanakan, saya yakin, sejak kalah, kemudian bergabung dengan Jokowi, punya rencana untuk seperti sekarang ini. Iya. Di ujung, ya kan, secara naluri, saya yakin beliau tidak mau. Iya. Apalagi kondisi terkini. Iya. Tetapi apa? Ketua Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan, ya kan, masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang digugat mengenai batas usia minimum, ya, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimum. Iya, batas maksimum. Ya. Ini umpamanya kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Iya. Ya. Apa maknanya? Maknanya adalah ambil Gibran. Sang paman mengancam Prabowo. Iya. Kan gitu? Iya. Mengancam Prabowo. Gitu kan? Ya. Lu bisa juga nggak jadi, kan gitu. Iya. Makanya kalau lihat kemarin sore pada saat deklarasi, kan gitu, ya, kan berpacu dengan waktu itu. Maka sore-sore walaupun tanpa Gibran, dideklarasikan itu. Gitu. Ini ancaman jangan main-main, kan gitu. Dia nggak ngangkat, bisa berubah sekarang ini, ya, kan gitu. Karena Mahkamah Konstitusi apapun yang diputuskan adalah final. Semau dia aja kan gitu. Iya. Seperti yang sekarang ini. Kalau kita kupas tentang masalah etika moral semuanya kan dilanggar. Dengan melihat sekarang ini begitu diketok, nggak sampai 1 hari jutaan kan yang berkomentar, mengecam semuanya kan gitu. Iya. Nah, inilah yang kondisi yang sekarang ini. Ya, jadi yang Bu Raffi sampaikan, kalau jadi nanti Gibran mendaftar, berarti ada restu dong dari orang tua. Oke. Itu yang saya katakan. Dia mendaftar nanti 25 di hari terakhir itu? Iya. Iya. Kan gitu. Kalau jadi mendaftar, kita kan nggak boleh bicara negatif dulu. Iya. Ya, tapi kalau jadi mendaftar, bulinya ini bukan ke Mahkamah Konstitusi lagi. Oke. Semua orang bulinya ke arah Jokowi. Oke. Bukan dalam negeri, luar negeri juga. Gitu. Bagaimana? Jokowi pribadi atau Jokowi sekeluarga? Terutama Jokowinya ya? Ya, sekarang begini. Satu orang yang nama Pak Jokowi ini, dia bisa memporak-pandakan PDI Perjuangan di Solo dan di Medan. Iya. Sekarang di Jakarta memporak-pandakan negara ini. Kan gitu. Memporak-pandakan negara ini. Kan gitu. Dengan cara seperti ini. Gitu. Menarik ini. Memporak-porandakan Solo sudah, Medan sudah, dan sekarang negara ini. Di Jakarta negara ini. Iya. Kan. Bukan karena ini bukan pemilihan gubernur DKI. Iya, kan gitu. Okay. Mengapa demikian? Ya kita kan melihat apa yang dikatakan Pak Yusuf Kalla. Kalau terpilih dilantik sebagai presiden wakil presiden, terus ada berhalangan tetap Pak Prabowo. Ini kata JK kan gitu. Dan itu benar. Bayangkan apa yang terjadi.